Adik juga. Ya, Pak. Ayo, Pak. Wih. Mau sini pasti. Asli mana? Sok ya? Oh, udah lama sini. Oh. Sehat-sehat ya? Yus dulu, panggil Yusuf. Oh, Yusuf ya? Rekor bapak dulu. Oh iya ya. Sehat. Selamat siang, Presiden. Sehat. Sehat. Sehat, Presiden. Ya. Assalamualaikum. Sudah ada. Presiden, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas. Hanya satu kata wujudkan. Terima kasih kawan-kawan. Tepuk tangan buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yai Robi yang mana dengan ridhonya kita semua pada hari ini bisa dalam keadaan sehat menyambut kedatangan pimpinan kita Bapak Presiden Andi Gani Nuwawea Sajanobu. Terima kasih atas kedatangannya Pak Presiden di waktu-waktu yang sangat sibuk, mungkin beliau ya agak jarang juga hal yang membahagiakan lah buat kita semua bahwa Presiden kita bisa hadir di tempat kita, di tempat bekerja kita. Semoga Pak Presiden kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya sampaikan yang terhormat dari pimpinan cabang Bung Ferry Nuzarli atas kehadirannya juga. Yang terhormat juga Pak Korcap, Bang Wildan beserta jajarannya sekalian. Yang terhormat juga terima kasih kepada perwakilan dari perusahaan Pak Kiai Haji Nijar ya, atas kesempatan waktu dan tempatnya. Yang terhormat juga kawan-kawan dari pimpinan unit kerja PUK, SPKP, SPSI, PT Sumiraba Indonesia yang sudah melaksanakan acara ini. Dan yang terakhir, yang terhormat dan kami cintai ya, para kawan-kawan komisariat dan anggota PUK, SPKP. Untuk memulai acara pada siang ini, kita akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semua teman-teman diharapkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin tetap berdiri. Untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu Mars KSPSI. Sepenuh hati melawan setiap penindasan buruh Indonesia. Kami SPSI buruh Indonesia, ajukan tangan, angkatkan kaki, teriakkan berlawan, lawan. Kami buruh Indonesia bergerak berjuang sepenuh hati melawan setiap penindasan buruh Indonesia. Kami buruh Indonesia, woi! Kami buruh Indonesia.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Empat, kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang cinta kerja, jujur, disiplin, berwatak setiakawan, dan bertanggung jawab. Lima, kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Solidaritas. Hanya satu kata wujudan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Presiden yang Ninawaya, juga Presiden ATU ASEAN Council. Yang saya hormati Bapak Peri Nurjali, Haji Peri Nurjali, SESH, Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Kerawang, Pangkornas juga. Kemudian banyak senior kita, pendiri serikat kita juga ditunjuk. Beliau salah satu perintis teman-teman. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Rizal sebagai perwakilan dari perusahaan. Kemudian yang saya hormati para perangkat pimpinan cabang juga dari pengamanan Indo-TC yang di Koramil juga. Terima kasih atas pengawalannya, Pak. Untuk sangat hari ini sangat bahagia sekali, sangat nervous sekali. Mohon maaf Pak, lupa Pak Haji Heri juga senior kita, saudara-saudara, teman-teman. Ini Ketua PUK 2012-2018. Kemudian juga MC kita Pak Denny Rohman Hakim, Pak Presiden. Beliau kemarin salah satu paralegal, tapi suaranya paling terbanyak senasional. Paralegal, gagal. Syukur alhamdulillah kita semuanya
bisa dikumpulkan di tempat ini, tentunya wajib kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani kepada kita semuanya. Salawat serta salam tentunya kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada perwakilan dari perusahaan Bapak Haji Nizar yang hari ini sudah mempersiapkan, sudah memberikan izin kepada kita semuanya. Saya lupa kepada Pak Edi juga, teman-teman yang sudah prepare semuanya ini dari pagi, memberikan izin, dan salam hormat kami kepada para direktur dan Bapak Presiden PT Super Indonesia yang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita masih selalu hubungan harmonis dan memfasilitasi setiap kegiatan yang kita minta. Tepuk tangan buat perusahaan. Kemudian yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Haji Peri Nuzarli. Ya, beliau tidak bisa hadir kemarin di Diklat karena kesehatannya harus ke Malaysia berobat, dan alhamdulillah walaupun dengan masih kurang begitu baik di kakinya, tapi mudah-mudahan ke depan lebih sehat lagi, lebih baik lagi, supaya bisa terus membimbing kita dan hadir di acara diklat-diklat kita. Dan kita doakan terus Bapak Peri ini selalu sehat walafiat, ya, panjang umurnya, terus membimbing kita teman-teman. Ya. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang hari ini kebanggaan kita yang sangat luar biasa. Ya, sudah sekian tahun lamanya. Selama 2 periode kemarin saya bersama Abah Deni juga, ya, dan baru kali ini kita dihadiri oleh yang mulia, yang terhormat Presiden KSPSI, teman-teman. Bangga teman-teman. Dulu pernah zamannya Pak Haji Eri Kisasi sudah. Saya sampai kaget 2 bulan pertama nggak kesini. dua periode kami. Periode Abah Deni, 2 periode, kemudian sekarang periode saya. Baru bulan Mei kemarin Pak Presiden saya dilantik, yang sebelumnya Abah Deni 2 periode. Jadi bangga saya bisa sombong sama Abah Deni 2 periode. Presiden tidak datang, tapi saya sekarang baru 2 bulan. Tapi teman-teman semuanya, itu berkat Abah Deni juga. 2 periode Abah Deni terus bersemayam di gua supaya Presiden datang, dan akhirnya datang. Tepuk tangan buat Abah Deni. Hasil kampanye Abah Deni, Bang Wildan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Wildan. Jadi kebanggaan kami semuanya Pak Presiden. Kemarin juga di acara Muslim Pak Presiden, walaupun lewat video call, ya, masih ingat Pak Presiden ya, ada janji Pak Presiden. Ya, ada janji juga Bang ya teman-teman ya. Jadi hari ini alhamdulillah satu janji mau datang ke Surindo, hari ini sudah datang teman-teman. Bangga teman-teman, luar biasa, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Dan mohon maaf yang kedua kepada Pak Presiden, kepada Bu Peri, apabila sambutan kami, tempat kami pastinya banyak kekurangan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan juga dari brigade, dari PUK lain, kemudian rekan-rekan komisariat ini. Kalau di umumnya bicaranya bakor, kalau di kami komisariat Pak Presiden. Ini ada sekitar 200 orang Pak Presiden, komisariatnya Pak Presiden. Dan beliau-beliau ini juga tidak dipilih ditunjuk Pak Presiden, tapi dipilih one man one vote oleh anggotanya masing-masing. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang pilihan Pak Presiden, bukan orang-orang cabutannya Bung Peri, bukan cabutannya saya, bukan cabutannya Bung Deni. Jadi beliau juga orang-orang pilihan. Ya, termasuk saya juga pilihan Pak Presiden. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya karena gemetar kaki tangan semuanya gemetar, nervous semuanya. Tapi hari ini tentunya kita bahagia semua teman-teman ya. Terima kasih, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nanti Pak Presiden Bung Peri akan sampaikan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas, solidaritas, solidaritas. SPSI. Satu kata wujudkan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Presiden KS SPSI dan Bapak Andi Gani Nena WA Sarjana Hukum. Selamat datang Pak di tempat kami. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bung Peri, kami 20 tahun yang lalu Pak sama-sama berjuang. Iya, kami 20 tahun yang lalu Pak berjuang. Apa kata dia? Jaga, stop, lanjutkan, kami ikut. Kami pesan dengan teman-teman, jaga kekompakan. Yang ketiga, Bung Ali, teman diskusi kami Pak, di atas kami selalu merundingkan. Kadang kami otot-ototan, kadang kami sediam-diaman Pak. Tapi ujung-ujungnya kami ngopi bersama Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Kemudian rekan-rekan semuanya, anggota SPSI, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pak Presiden, kami melaporkan bahwa saya mewakili manajemen minta maaf. Bapak kami Pak Herman Yonanta, direktur kami, hari ini berhalangan ikut karena seminggu yang lalu dia ada agenda di Jakarta sampai besok. Jadi kami mohon maaf dan beliau nitip salam buat Bapak. Kemudian kami mau menginformasikan Pak Presiden bahwa kami dengan SPSI ini sangat bangga sekali. Tahun lalu kami di LKS Bipartit, kami juara 1 di Kabupaten Karawang, juara 1 untuk Provinsi Jawa Barat, ya, dan 10 besar nasional. Saya bersama Pak Denny, bersama karyawan dan beberapa teman-teman diminta Pak SPSI dan manajemen PT Sumira Indonesia diminta jadi narasumber. Berarti tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak, jaga kekompakan Bapak-bapak. Tidak ada modal yang paling berharga selain kekompakan. Tadi Pak Peri bercerita dulu pernah mau menggoyang. Iya, sama Pak. Kita tahan. Kuncinya di kita. Jadi jaga kekompakan. Kalau Bapak kompak, SPSI akan hebat. Kemudian kami bangga Pak Andi sudah datang ke sini. Kami juga mengucapkan selamat Pak. Bapak 2 bulan yang lalu jadi staf Kapolri. Tepuk tangan Pak. Terima kasih ya. Nasir Kapolri Pak, hebat sekarang. Beliau adalah orang kebanggaan kita dan terima kasih. Kami sudah dibimbing Pak. Kami selama ini dalam hal-hal terutama di akhir tahun biasanya masalah penggajian dan masalah PAT. Alhamdulillah dulu pulang jam 2 jam 3 ya subuh. Sekarang maghrib sudah di rumah. Wah, hebat gara-gara Pak Bawaslu. Tentunya tolong dijaga terus, tolong dijaga kekompakan, juga kita jaga ini perusahaan kita, ini ladang kita, ini sawah kita. Semoga perusahaan kita bisa bertahan 100 tahun yang akan datang. Terima kasih dari kami atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Pak Nijar, sebagai mewakili perusahaan yang memang kadang-kadang merepotkan juga, menyulitkan kerjaan pada saat perundingan sebetulnya. Tapi endingnya sudah baik. Ya, terima kasih juga karena memang di tahun kemarin kita juga mendapatkan juara bipartit dari mulai kabupaten, provinsi sampai dengan nasional, dan akhirnya kita jadi banyak job ya untuk isi materi gitu. Lumayan lah.
ya Pak ya. Jadi dipanggil jadi narasumber di beberapa perusahaan gitu. Mereka berharap bahwa ini menjadi suatu percontohan, padahal mereka sebenarnya kita tuh nggak baik-baik banget sebenarnya. Cuma kita mampu memainkan drama gitu kan tidak ada sih. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari ketua kita pimpinan cabang Bung Ferry Nurjadi atas waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SPSI. Hanya satu kata wujudkan. Ya, semangat ya. Pertama, menghormat Presiden KSPSI Bung Andi Gani Nera SH juga merangkap Presiden ASEAN Trade Union Council. Ini pemimpin bursa ASEAN. Ada 10 negara. 10 negara ya. Jadi Bung Andi adalah orang besar ya. Jadi yang ketiga adalah penasihat Kapolri. Kita bingung ya. Oh, pimpinan buruh bisa menjadi penasihat Kapolri ya. Di mana posisinya ya. Saya teman paling dekat ya kawan ya. Bung Andi adalah tetap konsisten sampai hari ini. Walaupun dekat pemerintahan sekarang ya, tapi kedekatan dari pemerintah dalam rangka memperjuangkan kepentingan kita semua. Ya. Kita bersama-sama berupaya terus ya kepada pemerintah untuk mengingatkan ya, berjuang ya, menyampaikan aspirasi kawan-kawan semua. Dan saya tahu persis, ya, tadi kan saya berbicara, jawatan kita ngomong-ngomong juga terkait dengan omnibus law segala, sampai kita bisa lihat pemimpin serikat yang hari ini yang benar-benar berjuang dan pecundang itu kelihatan. Dan kalian bisa lihat di YouTube, ya, di media sosial, siapa yang hari ini berteriak untuk kawan-kawan bisa kelihatan, dan siapa yang hari ini yang tidak berteriak untuk kawan-kawan bisa kelihatan. Salah satu adalah Presiden kita, Bung Andi. Walaupun kedekatan pemerintah, walaupun kedekatan pemerintah tetap mengingatkan kepada pemerintah, ya, menyampaikan aspirasi bersama-sama kita semua. Dalam rangka memanfaatkan ya jabatannya untuk kepentingan kita. Saya setuju, ya, sangat setuju, sangat mendukung ya jabatan Andi, ya, Presiden kita ini. Tentu kita manfaatkan untuk kepentingan kita semua. Setuju nggak? Tapi ya, Pak Daya ya, sampai hari ini kita belum mampu ya untuk memaksimalkan usaha-usaha kita. Ya, nah, memang yang saya sampaikan, kita ini serikat ada 170 serikat, ada konfederasi 17 konfederasi. Terus bisa kelihatan lah ya, ada SPSI, ada SPN, SPI, SPI, ya, kita bisa lihat semua pemimpinnya mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Kita silat ya, nanti hari ini tampil terus, baik sikap tentang tapera, sikap tentang omnibus law, ya, upah minimum, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ya, terkait tentang perburuan dan lain-lain. Tentu harapan kita juga helpdesk di kepolisian ya, kita dulu pada bentuk itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirnya Presiden kita di sebagai penasihat Kapolri. Mungkin lebih jelas ya Presiden yang hadir pada hari ini ada Pak Ramil, Pak Posko. Siap. Presiden Dari Polda Sirupa Covid yang ditugaskan di kawasan ini. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya. Juga kawan-kawan manajemen ya, juga saya dari pagi pingin presiden Jepang, saya konten terus dari pagi Jepang jangan bikin malu saya bilang. Ya ini orang besar yang hadir nih, kita harus hargai ya, harus kita sambut ya presiden kita hari ini di sini dengan baik juga. Ini kan tamu kan, ya, kita bisa seperti ini karena presiden kita. Ya, kita hari ini bisa bersama-sama karena kita karena kontribusi dari perangkat kita di pusat kita ya, baik di daerah baik di kabupaten. Ya seperti itu sebaik ya, dengan bimbingan dari presiden, bimbingan dari cabang, bimbingan dari daerah ya, kabupaten, provinsi dan lain-lainnya. Tentu kontribusi perangkat ini kita butuhkan pada hari ini. Mudah-mudahan ya dengan kehadiran presiden hari ini membuat semangat lebih tinggi lagi nih. Ya, apa namanya itu? Adrenalin.
Adrenalin. Ya, yang semangatkan kawan ya dalam berjuang ya, dalam meningkatkan industrial ya. Tadi kabarnya juara 1 di provinsi, besok mungkin bertahan, bahkan nanti di nasional bisa juara 1 kalau bisa. Kalau nggak masalah, kalau 4 besar ya, bukan 10 besar, mau 4 ya, besar. Ya, tinggal ditendang lagi tuh nomor 1 bisa. Tahun ini yang bisa gitu. BUMN. Terima kasih Presiden. Ini kebanggaan kami. Ini tentu salah satu strategi perjuangan juga di mata manajemen. Ya, kita bukan dianggap ecek-ecekan, ya, dianggap abal-abalan gitu. Ya, ini adalah sikap profesional dan kita menghadirkan pimpinan yang besar dan profesional juga di tempat ini. Kalau tempat ini kecil, ya hadir orang besar di tempat ini. Tentu ini menjadi harga diri kita ya, SPSI. Ya, dalam rangka di mata manajemen juga semakin meningkat kan. Orang Pak Meja menyampaikan segala hal pertemuan pada hari ini ya, dalam rangka strategi perjuangan ke depannya semakin baik dan bagus ya. Juga kita doakan pemimpin kita Bung Andi juga semakin konsisten terus. Ya. Kita tahu persis. Ya. Tahu persis. Ya, saya tidur bareng. Pernah semobil bareng tahu persis lah. Ya. Kita di DPR bareng-bareng. Gimana suara kita, suara yang lain bagaimana kita tahu semua. Antara pejuang dan yang konsisten dan tidak konsisten dalam perjuangan. Baik juga Omnibus Law. Omnibus Law ini kenapa bisa tetap bertahan ada terus? Karena ada pecundangnya yang menyetujui Omnibus Law ada, ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang nggak setuju ya kita ini sampai hari ini tetap konsisten. Kita gugat. Lihat aja yang mau gugat siapa tuh? Datang kan KSPSI, AGN yang mau gugat. Coba lagi. SPI, SPKEP, ya, SPI. Satu lagi GKNAS ya. Itu terus yang berjuang tuh. Yang lainnya nggak ada. Dan kan bisa lihat ya. Lihat pilihlah pemimpin buruh yang konsisten terhadap perjuangan buruh. Maka saya tetap bertahan di SPSI terus. Karena presidennya konsisten. Karena para pengurus konsisten terus dalam perjuangan. Kalau enggak kita tinggalkan, ya enggak? Ya, kalau enggak konsisten terus kita nggak kita berada di SPSI lagi. Tapi karena sampai hari ini ke SPSI konsisten, ya tetap berjuang dalam rangka menolong Omnibus Law kita bertahan terus. Setuju kan kalian? Ya? Terima kasih Presiden, kehadirannya Pak Ramil ya, Pak. Siap, Pak Bisa ya. Dia pada hari siap Pak ya. Dalam rangka kami semangat Pak. Siap. Ya, didukung oleh semua aparat. Siap. Ya, dalam perjuangan ini. Siap. Karena kami hari ini berjuang terus Pak. Siap. Ya. Kalau kami sudah sejahtera Pak, saya bilang sama kawan, jangan lengah. Ya, kita ini kan belum tentu selama seperti ini. Ya, ini dinamika kita ini dunia global ini berubah terus. Ya, tapi kita harus hati-hati, was-was. Ya, bersama-sama ya dalam rangka bagaimana Surilu bertahan terus kan. Was-was, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jaga ya dapur ini ya. Karena situasinya sangat luar biasa. Kira-kira itu, terima kasih Presiden. Ya, juga terima kasih sambutannya juga pada hari ini. Terhadap kami berangkat ya pada Wisnu. Tingkatkan terus perjuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi sebentar ya. Saya ada hal yang diingat kepada Presiden kita pada saat orasi. Kalau kawan-kawan sering mengikuti aksi, pasti kawan-kawan sering mendengar kita itu. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang, teriakan. Baik, Presiden hari ini mau santai sambil duduk, setuju ya? Sambil talk show, jadi gini, saya akan menyampaikan beberapa hal karena Presiden ditunggu oleh pihak Pemda Purwakarta, beberapa instansi di Purwakarta dalam rangka mengurus pusat pendidikan latihan SPSI, kawan-kawan. Nanti akan saya sampaikan dalam sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati manajemen yang sangat luar biasa bersama berjuang dan memperoleh juara tripartit ya.
luar biasa. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Ketua PUK, mantan ketua PUK, ini ketua PUK baru tega banget. Setelah mantan ketua PUK jadi mantan langsung suruh jadi MC. Ini bahaya. Yang soalnya sahabat perjuangan saya, tepuk tangan buat Bung Ferry. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu rezekinya. Ada Bung Barno, Bung Barno, semua kawan-kawan ketua PUK, Wildan, Bung Eri, dan sebuah brigade, teman-teman komisariat dan anggota. Baik, teman-teman sekalian, saya sangat bahagia. Setelah berapa tahun saya tidak kesini, saya terakhir mungkin tahun 2014 kesini. Jadi 8 tahun baru kembali lagi ke Sabi Rubber. Dan saya lihat Sabi Rubber makin luar biasa. Intinya saya hanya pesan kepada teman-teman kompak selalu, jaga integritas. Saya cerita satu hal. Saya pemimpin buruh sekaligus presiden komisaris BUMN. Susah dalam posisi saya, mimpin gerakan aksi besar. Di satu sisi saya adalah pejabat utama BUMN. Apa yang saya lakukan? Saya ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Presiden, saya presiden buruh. Resiko apapun saya pertaruhkan untuk perjuangan buruh Indonesia. Termasuk kalaupun akhirnya saya harus diberhentikan dari pejabat BUMN, saya ikhlas kalau itu karena perjuangan. Jadi banyak pihak juga menyampaikan ini udah dikasih posisi enak, pejabat utama BUMN, Preskom BUMN besar, perusahaan yang besar sekali, PTBP yang bangun IKN sekarang, bangun tol di mana-mana, tetapi kok tetap konsisten di jalanan. Saya ingin memberikan pesan pada kawan-kawan aktivis, ketika sudah dapat posisi enak, jangan jadi penakut, jangan jadi seseorang yang akhirnya hilang jati dirinya. Jadi kalau teman-teman jadi komisaris, jadi PUK, tetap istiqomah, tetap teguh di garis perjuangan bersama buruh. Dan akhirnya ternyata Tuhan berkehendak baik. Saya menjadi pejabat utama BUMN paling lama se-Indonesia, sampai 10 tahun. Jadi akhirnya bukannya dicopot, mundur sendiri. Mengundurkan diri akhir tahun 2023 November, karena sudah hampir mencapai 10 tahun. Ketika ditanya, Bung Presiden, kenapa kok sudah dapat jabatan enak, sudah dapat posisi enak, masih mau berjuang bersama buruh? Karena itu saya suka sedih kalau ada PUK yang malas untuk aksi. Kenapa? Saya berjuang, teriak-teriak di jalanan, mengerahkan massa besar, bukan buat Andi Gani. Saya udah jadi pejabat BUMN, tapi buat kawan-kawan yang diperjuangkan malah malas. Panas, capek, gimana dia diperjuangkan malah, betul nggak? Nah itu saya yakin teman-teman Sabi Rubber berada di barisan pejuang yang berani ada di jalan, betul nggak? Ketua PUK baru berapa bulan? Aduh, ini masih manis lucu-lucu manis. Lalu Sabi Rubber pada waktu video call sama Presiden minta mobil komando, astagfirullahaladzim. Ini kalau semua untuk PUK minta mobil komando, Presiden jalan kaki. Mobil komando saya sudah berikan kepada DPD Jawa Barat. Sudah dipegang oleh DPD Jawa Barat, diberikan hak oleh Jawa Barat. Kalau ada sesuatu bisa langsung pinjam. Tapi ada hadiah yang lebih berarti buat kawan-kawan, buat masa depan kawan-kawan. Dia itu apa? Ketua PUK yang sekarang ada bersama mantan ketua PUK. Sebagai rasa hormat saya atas prestasi kalian, satu ketua PUK dan ketua PUK akan saya berangkatkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi nanti paspor yang saya buatin, saya akan sekolahkan di sekolah MTUC NUBI. Jadi itu lebih bermanfaat buat kawan-kawan. Nanti setelah pulang dari Malaysia, tuh bayangin mantan ketua PUK masih diingat sama Presiden. Karena membawa Sabi Rubber menjadi juara nasional. Itu prestasi. Jadi keistimewaannya Sabi Rubber, baru satu PUK ini Presiden berangkatkan 2 pengurus sekaligus, baru Sabi Rubber. Habis ini Presiden di demo PUK lain. Kenapa Sabi Rubber 2 Presiden? Jadi teman-teman akan berangkat akhir tahun ini, mungkin September atau November, paspor Presiden yang buatin.
akan berangkat sekolah di sana 3-4 hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Udah pernah ke luar negeri? Belum pernah? Udah pernah ke Jepang? Itu ke luar negeri. Dikasih itu juga sama perusahaan. Perusahaan. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekolah di sana dengan baik. Saya akan minta mereka mengajarkan manajemen organisasi. Nah, kebanggaan buat kita juga adalah kita bagian dari ASEAN Trade Union Council, Konfederasi Buruh ASEAN. Presiden ASEAN ya, presidennya SPSI. Nah, itu kebanggaan bukan soal buat Andi Gani, tapi kebanggaan buat seluruh anggota SPSI maupun buruh Indonesia. Yang kita pimpin Singapura, bayangin, Malaysia, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei, Timor Leste, banyak yang kita buat. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman tetap berjuang, tetap istiqomah, jangan pernah lelah berjuang, tapi juga jangan ngaco berjuang. Kalau masih bisa berunding sampai sebaik-baiknya. Jangan aksi dijadikan paksaan untuk berunding, itu jangan, berbalik. Jadi jadikan aksi pilihan terakhir untuk mencapai perjuangan kita. Setuju nggak? Jadi kalau presiden ditanya, presiden, kenapa kok aksi dulu ya selama kita masih belum mendapatkan sesuatu yang baik untuk perjuangan buruh, saya akan tetap aksi terus. Jadi terima kasih buat Sampiraber, hadiahnya luar biasa. PUK berangkat 2 orang, yang lain berangkat ke Cibodas saja. Kalau ke Malaysia semuanya, presiden mobilnya tinggal bannya doang. Nah, kita patut bersyukur juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri mulai 1 Mei saya diangkat resmi menjadi penasihat kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi patut kita bersyukur gitu loh. Jadi tapi jangan menjadi banyak PUK. Wah, tenang, presiden kita penasihat Kapolri, ada apa-apa mah aman. Nggak usah pakai helm bawa fotonya presiden lah. Aman itu bahaya, nggak boleh. Malah kalau presidennya penasihatnya Kapolri harus lebih tertib hukum, betul nggak? Ini saya dengar beberapa ditilang dipanggil rapat sama Pak Presiden padahal dia ke Cikarang. Waduh, dia ampun benar-benar. Nah, kawan-kawan, lihat di sebelah kiri kita. Ini adalah Pusdiklat KSPSI. Pusdiklatnya akan segera dibangun. Peletakan batu pertama akan dilakukan tanggal 7 Agustus. Sampiraber akan saya undang hadir ke sana. Letaknya 200 meter dari Gerbang Jatiluhur. Ini dibangun jeripaya kita tanpa bantuan pemerintah spesial pun. Tidak ada bekas kita bantuan BPJS, bahkan selembar gunting pun. Itu marwah kita, betul nggak? Tidak akan ada proposal dari kita untuk minta BPJS bantu bangun semen, bantu tidak. Saya ingin kalian yang ada di situ membangun, siap nggak? Langsung dibangun, ini Pusdiklat terbesar di Asia Tenggara. Terbesar, jadi ada kebanggaan. Kalau lihat gedung ini, itu mas sumbangan Kemenaker, bukan. Ini sumbangan anggota KSPSI. Tunggangan buat kawan-kawan. 7 Agustus peletakan batu pertama saya undang Sampiraber yang akan meletakkan batu pertamanya nggak main-main. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau spesifik hadir langsung, Ketua PUK hadir. Presiden bangunnya gimana? Tanahnya udah presiden yang beli ini sama teman-teman. Tanahnya udah saya beli sendiri sama sahabat-sahabat saya. Tinggal bangunannya. Gimana caranya? Kita butuh perkiraan saya sekitar 10 miliar. Gimana caranya presiden? Satu anggota menyumbang Rp50.000, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Sanggup nggak? Sanggup. Malu SPSI, Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia, nggak punya Pusdiklat, malu nggak? Tapi kalian akan gagah kalau mustik nanti ke depan atau acara PUK, acaranya di mana? Pusdiklat. Pinjam punya siapa? Punya kami sendiri, punya KSPSI. Itu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, saya berharap tanggal 7 Agustus nanti PUK diatur Pak Ketua bisa 3 kali 15. Tapi Sampiraber kalau segitu mah kecil. Betul nggak komisariat? Betul-betul sampai nangis. Betul nggak Pak Binsa ya? Sama Pak Polisi. Karena kalau buat ini Bu Etairi kalau merokok, waduh, sasos 2 bungkus. Kalau buat nyumbang pada pusing, susah. Nah itu presiden ingetin, jangan coba-coba main judi online, oke? Ini bahaya ini. Udah kalah judi online,
judi online, minjem pinjaman online. Udah akhirnya pusing-pusing nyari genteng, pengen loncat. Itu udah banyak. Gantung diri, pusing saya ketemu. Kenapa bu pusing? Presiden, pusing saya. Kenapa? Saya punya utang banyak, masih dikejar-kejar sama debt collector. Untuk anak sekolah, bukan presiden kalah judi slot. Ini jangan dan ikut-ikutan mau Bupado. Bupado pernah main nggak? Jangan sampai. Nah, jadi teman-teman sekalian, presiden ingatkan, judi online itu nggak akan pernah kalian menang. Yang kalian lawan mesinnya sudah disetting untuk menang. Jadi kalian paling menang 20.000, kalahnya 2 juta. Nah itu namanya mesin sudah diatur. Jadi kawan-kawan, saya berharap ketua PMK ya, sanggup nggak bantu Pusdiklat itu berdiri? Sanggup. Berapa anggota Sampiraban? 3.000. 3.000. Kalau 50.000 kali 3.000 itu 150 juta harus ada. Ya. Bisa kan? Bisa. Kecil. Siap. Siap Pak Presiden. Saya tinggal lagi aja. Wah, yang biasa Sampiraban. Sampiraban kalau gitu dikasih string band. Pokoknya kalau PUK yang nggak ikut nyumbang, ditiker aja kalau mau. Karena gini, kalau presiden mau, saya sama teman-teman saya bisa bangun sendiri. Tapi malu kawan-kawan, betul nggak? Masa presidennya lagi yang udah beli tanahnya, suruh bangunnya. Jadi akhirnya orang bilang, itu gedungnya siapa? Itu gedungnya Adi Gani. Nggak ada kebanggaan. PUK yang menyumbang pembangunan Pusdiklat akan saya torehkan dalam sebuah marmer di lobinya. Ditulis sama angkanya, jadi ketahuan malu. Kalau PUK Sampiraban cuma nyumbang 6 juta, udahlah, nginepnya pakai tenda aja situ lah. Bikin malu perusahaan besar, betul nggak? Jadi nanti kalian bertanding lah dengan PUK lain. Ada satu PUK di Tangerang. Saya tanya, berapa kalian sanggup? 500 juta presiden. Lu gede banget, kenapa? Anggota kami 18.000. Oh pantes. Presiden kami yang sanggup 12 juta. Oh dikit. Anggota cuma 80 presiden. Wah ya udah nggak apa-apa. Nah, harus sesuai dengan konfigurasi keanggotaan, betul nggak? Karena itu saya pengen ada keadilan, ditulis di situ. Berdirilah gedung ini. Awal pembangunannya biar presiden nalangin dulu lah, tapi yang banyak kan nalangin ya. Ini PUK presiden begini presiden, masih ada yang nawar ketua PUK. Nelfon saya, presiden kami setuju pembangunan Pusdiklat. Terus gimana Pak Ketua? Presiden tanggung 80%, tapi 20%. Wah tuyul gimana? Jadi teman-teman sekalian, saya berharap tanggal 7 Agustus bisa dari Sampiraban hadir nanti. Peletakan batu pertama, gedung ini adalah gedung kita semua, menjadi milik kita semua, dan ini adalah torehan sejarah. Pusdiklat kita bukan Pusdiklat yang asal-asalan. Ini Pusdiklat luar biasa. Pusdiklatnya nggak pakai tangga, pakai lift. Masuk ke lantai 3 nggak kos-kosan. Tapi sebetulnya alasan utamanya presidennya malas naik tangga. Jadi di situ ada perpustakaan, ada pusat IT, ada segala macam. Jadi setelah Pusdiklat itu berdiri, teman-teman, saya perkirakan ini akan selesai dalam waktu hanya 1 tahun. Kalau lancar semuanya. Jadi PUK segera rapat setelah ini. Untuk Bung Ferry, terima kasih data saya. Cap berapa banyak PUK berapa di Karawang? 10.000 bayar. Kalau 10.000 kali 10.000 kali 5.000 udah 500 juta. Dari satu kota bayangin. Selesai itu presiden tinggal santai, tinggal nambahin genteng aja tuh. Jangan sampai presiden lantai 1 sampai lantai 5, teman-teman nambahin genteng doang. Pusing. Baik kawan-kawan, kita diskusi. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan atau 4 boleh. Apa saja boleh tanya, silakan sebutkan namanya. Lalu sebutkan nomor rekeningnya. Nggak usah apa nomor rekening. Tes kawan-kawan, kita patut berbahagia. Pak siapa Pak? Pak Dizar. Lambang ini yang saya pakai orange garis. Ini lambang Konfederasi Buruh. Kawan-kawan, kita resmi menjadi member of ITUC. Jadi baju kalian semua ditambah, itu udah ditambah logonya tuh. Oh, luar biasa yang baru deh ya. Nah, Pak Dizar,
logo ini nggak main-main. Ini Konfederasi Buruh Dunia, International Trade Union Confederation, anggotanya 350 juta orang di dunia. Dari 17 konfederasi di Indonesia, hanya ada 3 konfederasi yang masuk menjadi member ITUC. KSBSI Andi Gani Nawya, KSBI Said Iqbal, sama KSBSI Eri Roslita Selamat. Kalian bangga menjadi bagian dari ITUC. Dan tidak mudah masuknya kawan-kawan. Orang melamar itu bisa 15 tahun Mbak, bisa 20 tahun, karena dilihat apa? Konsistensi perjuangannya. Bagaimana dia membela kepentingan anggota. Iurannya juga jalan. Nah itu menjadi syarat untuk masuk menjadi anggota ITUC. Jadi kawan-kawan berkawan dengan teman-teman di Inggris, di Australia, yang luar biasa. Ada 2 negara besar dunia yang baru direbut sama buruh. 2 negara besar. Satu Australia, yang kemarin 2 minggu lalu baru Inggris sekarang dikuasai oleh buruh. Bayangkan, 2 negara besar, Australia dan Inggris. Sekarang penguasanya Serikat Buruh. Itu kalian harus punya kebanggaan luar biasa. Dan mereka anggota ITUC. Jadi kalau ditanya, kok Serikat Buruh bisa menguasai satu negara? Negaranya bukan negara kecil, negara besar. Inggris dan Australia itu negara yang luar biasa. Buruh bisa menang melawan partai-partai besar. Jadi karena itu apa kunci yang menang? Kekompakan, integritas, dan kebersamaan. Jangan kalau ada mustik misalnya, Wildan nyalon jadi ketua PUK kalah sama Parlo, Bu Parlo menang, Bu Wildan keluar dari ekspresi bentuk baru aja. Nah, loyalitas kesetiaan itu yang harus kita tanamkan. Kalau kalah itu pilihan anggota, betul nggak? Itu kan hak demokrasi. Jadi saya berharap teman-teman jaga kekompakan, jangan sampai saya mendengar PUK KSPSI sambil ragam pecah berantakan. Siap nggak? Nah, sekarang silakan. Yang mau bertanya sebutkan namanya. Bu Presiden, sebentar. Sebelum pertanyaan, ini ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman dulu. Penyematan dulu baju. Karena tadi menanyakan katanya logonya sudah ada belum? Semoga muat. Ini fotonya mahal nih, Presiden SBSI pakai baju PUK sambil rambut. Nanti kita foto bersama pakai baju ini ya. Luar biasa, kita PUK lain ini semua nih. Wildan, baju cukuran saya mana kamu ambil? Iya pas, boleh aja ya. Terima kasih buat PUK. Apa lagi tuh? Oh udah ada, langsung disimpan. Tadi pakai semut sepital ini. Luar biasa. Langsung ke PUK, langsung pasang logonya ya. Langsung pasang logonya. Baik, terima kasih buat sambil rambut. Silakan yang mau bertanya. Ada Presiden mesti kasih hadiah. Masa kalian kasih hadiah, Presiden tidak kasih hadiah? Saya akan kasih hadiah sekarang hari apa Bu? Presiden janji mesti pakai hari Senin. Paling lambat Senin depan saya akan kirimkan 1 unit laptop dengan printernya. Udah dapat Kuala Lumpur 2 orang dikasih laptop, menang banyak sambil abang. Kokom nggak jadi Presiden. Apa? Kokomnya nggak jadi. Presiden bangun kalau nggak salah 1 kokom, ya Allah. PUK SPSI itu ada 2.000. Bayangin 2.000 mobil Presiden bukan dealer. Dealer bisa dealer kokom. Itu orang kan jualan aja. Baik, silakan kawan-kawan. Ada yang mau tanya, silakan. Salam solidaritas. Perkenalkan, nama Usman Suhendra dari Departemen Pol 2. Mantan. Salah satu caleg gagal. Belum berhasil. Ditunda 2029 siap. Amin. Pak Presiden, saya tidak bertanya, tetapi meminta suatu kata-kata untuk semangat kita, karena
kita ini komisariat baru. Mungkin kawan-kawan baru lihat lah Pak Presiden KSPSI seperti ini, lihatnya mungkin di TV baru lihat sekarang. Bisa dikasih spirit untuk kami para komisariat baru, minimal tadi bilang jangan sampai di kita ada karena sakit hati pindah ke serikat lain. Jadi minimal kita ada wejangan lah dari Presiden tentang hal semangat tentang perjuangan serikat pekerja, khususnya spesifik. Terima kasih. Langsung Presiden jawab begini, teman-teman komisariat yang saya cintai, seluruh pengurus PUK, teman-teman harus merasa bangga dan terhormat. Di antara teman-teman karyawan Sajaber, kawan-kawan terpilih menjadi pemimpin di unitnya masing-masing. Kebanggaan itu harus dilakukan dengan kesungguhan dan keseriusan. Teman-teman ini presiden KSPSI di unit-unit ya. Teman-teman ini pimpinan buruh di skala unit ya. Bahkan teman-teman itu lebih hebat dari saya sebagai presiden kalau kalian punya anggota langsung di unit tersebut. Jadi pesan saya adalah teman-teman komisariat, pengurus PUK, jaga marwah organisasi, jaga kehormatan, jaga semangat perjuangan. Satu hal yang harus kalian ingat, jangan pernah mengkhianati perjuangan buruh. Itu pesan presiden. Contoh satu hal adalah ketika undang-undang Omnibus Law ditinjau kembali. Saya bersama Syed Iqbal bertemu langsung Presiden Jokowi. Ramai di jagat maya, ramai di semuanya. Bung Andi ketemu Presiden Jokowi. Saya harus bertemu dan memberikan penjelasan. Tidak mungkin saya sebagai sahabatnya Presiden tidak memberikan penjelasan bagaimana nasib buruh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah akan berimbas nanti lagi. PD 10 Federasi KSPSI bertanya, Presiden, posisi KSPSI di mana? Apakah berada di pemerintah atau kita berlawanan? Salah cara berpikir kalian. Posisi kita jelas di garis perjuangan bersama buruh. Ketika buruh dizolimi, kita berada paling depan membela hak buruh Indonesia. Contoh Bu Ketua PUK bersama Pak Disa dekat misalnya, makan bareng. Ketika perundingan PKB, pasti otot-ototan, betul nggak? Sorenya makan lagi. Masa gara-gara perunding PKB musuhan? Itu namanya kekanak-kanakan. Jadi saya pesan pada komisariat dalam PUK, kalian harus dewasa, harus membuka cakrawala berpikir, menjadi pemimpin buruh, bukan menjadi anti pemerintah. Salah. Bahkan di beberapa negara pemerintahnya buruh. Nah, masa kita mau menuduh saya Perdana Menteri Australia? Kalian sudah mengkhianati perjuangan buruh. Kenapa, Bung Andi? Kenapa kalian jadi pemerintah? Loh, ini pikiran mabuk ya. Malah kita bangga, sahabat-sahabat kita di Australia memimpin negara. Tiba-tiba Brother Kramer di Inggris menang pemilihan Perdana Menteri. Semua pimpinan buruh dunia pada bangga. Yang 14 tahun dipimpin partai konservatif, sekarang partai buruh memenangkan. Apakah kita bisa tuduh dia? Oh, kalian jadi bagian kekuasaan, kalian tidak setia pada buruh. Salah. Karena dia menjadi pemimpin negara, dia bisa membela hak buruh yang ada di Inggris, betul nggak? Nah, cara berpikir itu, Bung Arifin, yang harus kita rubah. Yang harus kita rubah, bagaimana menjadi pemimpin, misalnya Bung Arifin atau para komisariat, ketemu di kantin sama Pak Nizam dan tegur-teguran. Pada tadinya teman nongkrong di warung. Kenapa? Saya sudah diangkat Pak Nizam jadi pengurus PUK. Sekarang kamu lawan saya. Ya salah. Pengusaha bukan lawan. Perusahaan dan PUK adalah kemitraan, betul nggak? Tidak ada yang lebih tinggi antara pengusaha dan karyawan. Sama derajatnya. Kenapa? Perusahaan tanpa karyawan bisa produksi nggak? Nggak bisa kan? Tapi karyawan nggak ada perusahaan bisa kerja nggak? Nah, itu namanya kemitraan. Nah, itu yang harus kawan-kawan sadari. Kita saling membutuhkan, kita saling menopang. Sambil rubber ini adalah sawah kalian, ladang kalian, jangan dihancurkan. Jadi jangan kalau ada ide-ide aneh-aneh, kita gemuk karena kapalnya HRD, kepung, nggak makan Pak. Langsung saya Presiden. Contoh PHK di Medan, browsing nanti setelah namanya PT Sapawut, PHK massal, di PHK semua.
Presiden bikin video. Saya meminta kepada aparatur pemerintah segala macam. Kalian tahu yang terjadi apa? Semua yang PHK masuk kembali semua. Jadi grosik itu namanya PT Samaut Kayu Lapis yang ada di Medan. Maaf Pak Presiden ya, karena kami dari komisariat itu kan bicaranya di bawah ya, jadi di akar rumput. Jadi saya mau mungkin bahasanya melaporkan di akar rumput seperti apa fenomenanya seperti ini, dan mohon tanggapan atau jangan yang jitu untuk fenomena itu gitu ya Pak Presiden. Jadi kalau menyambung dari tadi masalah aksi-aksi atau perjuangan buruh tadi, teman-teman di bawah tuh berpikirnya sekarang estimasi gini Pak Presiden, gerakan buruh sudah kalah wae, yang aksi kalah, terus nggak ada tuh solusi yang jitu tuh dari PP, dari PD atau dari PC itu kan. Nah nanti baliknya ke internal wae, internal PUK wae. Nah itu kadang teman-teman di bawah itu kalau diajak aksi susahnya dengan alasan itu Pak Presiden. Nah tolong kasih kami wejangan yang situ gimana cara menjawab itu, karena saya jawabnya juga orang kita usaha juga gagal, apalagi tidak diusahakan cuma berhenti di situ doang. Nah mungkin itu Pak Presiden. Terima kasih. Baik, siapa namanya? Andi. Belakangnya sama lagi. Andi lagi. Kasih hadiah. Beda. Baik, Bung Andi. Teman-teman bayangkan nggak? Sudah berjuang habis-habisan aja, kita susah. Apalagi nggak berjuang, nah itu jawaban paling gampang. Siapa lagi yang memperjuangkan nasib teman-teman? Kalau kita sendiri. Contoh misalnya, saya aksi di Patung Kuda ya, Bung Ferry. Saya suka bilang, Bung, ini kalau aksi cuma 1.000, 2.000, 3.000, pulang aja lah. Ngapain? Saya bilang. Buat apa? Karena getarannya nggak ada. Kalau aksi kelihatan kebersamaan yang kuat, pemerintah pasti dengar, betul nggak? Yang penting tertib, jangan aksi. Yang penting musuh presiden. Coba dicari dulu yang ada api-apinya, wah itu salah itu. Tuyul-tuyul itu namanya itu, aduh. Itu udah masa-masa itu sudah lewat lah. Jadi kalau Bung Adi ditanya kepada si anggota kita, males lah, kalah wae kan? Nah kalau kalah wae, itu udah berjuang habis-habisan kalah wae. Apalagi tidak berjuang sama sekali, kalahnya 10 kali lipat dari yang sekarang. Betul nggak? Betul. Nah sekarang tapera, karena kerasnya kita melawan, akhirnya ditunda dulu, tidak diberlakukan. Nah kalau kita diam aja, Bung Adi jalan nggak? Pasti jalan. Sekarang dihitung dulu formulanya, mana yang berkeadilan. Kenapa bisa begitu? Karena ada penolakan. Nah kalau kita pasrah wae kata Bung Andi, ya udah bablas. Besok hari Kamis segera disahkan, yang tidak mengikuti aturan dianggap pelanggar aturan hukum. Nah, udah. Itu Bung Andi, jawabannya Bung Andi. Contoh tapera yang paling gampang, tapera sudah disahkan sebagai undang-undang, tapi kan tidak langsung dilaksanakan sekarang. Dihitung ulang lagi formulanya seperti apa, karena kita kasih masukan. Oke. Saya minta kepada pemerintah, tapera tidak jadi kewajiban. Terus kata Menteri, gimana Pak Andi? Dijadikan dia pilihan. Misalnya Bung Adi mau ikut silakan, Bung Ferry nggak mau ikut, itu hak asasi. Sekarang lagi dipikirkan, apakah jadi kewajiban atau enggak. Sekarang ada lagi kebijakan, semua motor, mobil wajib asuransi. Oh, semuanya bayangkan. Nah, coba pikirin. Saya teriak lagi, ini kalau motornya udah tinggal usianya 25 tahun, asuransi bayarnya 1,5 juta, harga motor 2 juta, nggak nombok itu. Udah hilang, udah amin. Nah itu kan kayak gitu-gitu, kita harus sampaikan kepada pemerintah. Dari background buruh, alasannya apa kita menolak? Jangan asal kita begini Bung Adi, tolak. Terus solusi ada apa? Nggak ada, pokoknya tolak. Nah itu, nggak boleh. Pokoknya, nah itu nggak boleh kayak gitu. Ada lagi silakan yang terakhir. Satu lagi. Ya. Ini buka-buka rajin demo presiden sendirian dulu. Saya Aris Suwanto, Pak Presiden, Komisaris baru, Brigade Angkatan 5, Brigade Longsor, pengurus 3 periode ya, Pak Jalan Pak Ferry. Ini yang main presiden 3 periode.
Yang mau sebelum saya usul, saya mau nanya ke kawan-kawan semua setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Presiden yang nggak usah sering menyebutnya Sugeng Andi gitu ya. Ini kawan-kawan semua merasakan ada magnet yang luar biasa nggak? Ada. Ya. Jadi saya usul Pak Presiden, kita kan dikunjungi itu merasa luar biasa ya, mendapat magnet yang luar biasa. Saya usul biar SPS ini makin membesar, makin kuat, diadakan konsolidasi akbar per kabupaten. Itu aja. Terima kasih. Itu usulan yang bagus tuh, boleh tuh. Wah, tepuk tangan. Buat Bung siapa namanya? Ini Brigadir Longsor ini. Angkatan 5 ya. Presiden mau datang, Presiden jangan datang. Longsor. Nah gini, konsolidasi itu penting. Bukan maksudnya kita gagah-gagahan, tapi bagaimana memperkuat jati diri perjuangan kita. Itu bagus, usulnya saya terima dulu. Nanti saya minta Bung Diwan, Bung Ferry, Bung Eri dan kawan-kawan menyiapkan konsolidasi akbar, bukan konsolidasi kekuatan penyerang, bukan. Kadang-kadang kalau bahasa konsolidasi itu orang agak, waduh, mau apa ini kekuatan. Padahal itu untuk mendudukan perjuangan kita. Jadi boleh, nanti Karawang bikin kapal supaya kita segera membuat konsolidasi di Karawang. Setuju, tepuk tangan buat usulannya. Dan ingat pesan Presiden, jangan bikin malu pembangunan Pusdiklat. Sapi rambut anggota 3.000 nyumbang paling sedikit. Nah, udah. Pokoknya kalau saya lihat muka-muka lu pada ke laut aja. Ini kayak kebanyakan gaya kemarin. Nanti saya cek sama Ketua PC Bung Ferry. Bung Ferry, siap Presiden. Sapi rambut nyumbang buat Pusdiklat berapa? 25 Presiden. Wah, udah. Suruh Ketua PDK pulang kampung. Karena kawan-kawan, gedung ini milik kalian, bukan milik DPP, milik Yayasan SPSI yang dimiliki oleh teman-teman. Kita juga nggak bisa jual, yang menikmati kawan-kawan, betul nggak? Saya bolehkan nanti para anggota PK boleh menginap dengan keluarganya. Ya tapi bayar sedikit juga. Kata makan sampai bayar itu Presiden lagi kan gawat. Jadi intinya teman-teman mudah-mudahan insya Allah gedung Pusdiklat kita akan terbangun dalam waktu 1 tahun. Nah, HUT SPSI yang ke berapa kita? 52. Tahun depan, ke-52 akan diselenggarakan di lahan Pusdiklat. Pokoknya saya ingin lihat ada nama PUK Sapi Rambut tertera di marker prasasti. Dia jangan sampai Sapi Rambut di urutan ke-60, bagi malu. Jadi itu memalukan namanya. Jadi terima kasih buat semuanya, terima kasih buat panitia, buat panitia kemarin. Jadi intinya pesan saya kepada teman-teman komisariat PUK, tetap teguh, jangan sampai pecah. Presiden berjanji 1 tahun sekali agar kita Sapi Rambut. Habis 8 tahun sama juga ya. Saya dikomplain sama Windan. Presiden nggak pernah ke Dunlop. Kok kamu bela-belain Dunlop? Saya anggota PUK Dunlop. Kok kamu gak pernah masuk? Khusus. Pak Rizal, dia tugas keluar. Itu biasa ada orang tugas luar, tugas dalam, itu tugas luar. Kata Bida dia selalu bangun Presiden. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Bersama Presiden akan potong kurbannya di Sapi Rambut. Udah Kuala Lumpur, kasih laptop, kurban, wah. Kalau nyumbangin dikit Pusdiklat, wow, ini keterlaluan. Presiden sengaja tadi saya bikin malu aja dari dulu. Ini ketua pasti sama pengurus rapat terus tiap hari dia. Gimana kita udah kasih Presiden banyak? Kuala Lumpur, laptop, printer, kurban, sapinya gede kasih, nyumbang Pusdiklat dikit. Wah, Wildan, saya mah malu Wildan. Saya Andi Gani Nenawea, Presiden ASEAN Trade Union Council, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Hari ini saya berkunjung ke PUK KEP KSPSI PT Sapi Rambut di Kabupaten Karawang. Sukses selalu, teruslah berjuang, setia di garis perjuangan yang sama,
Dan saya salut atas kebersamaan PUK bersama manajemen perusahaan, jaga terus harmonisasi hubungan, jaga terus keberlangsungan perusahaan PT Samirabur Indonesia. Hidup KSPSI! Hidup! Hidup!